cukuplah dia mengatakan kun fayakun. Dan kalau dia dalam surat Ar-Rahman itu menyebutkan dirinya sangat sibuk bekerja. Sudah barang tentu terminologi kerja tidak sama dengan kita. Oleh karena itu kerja merupakan sesuatu yang mendapatkan tempat yang luar biasa di dalam ajaran agama kita. Banyak sekali contoh-contoh para sahabat. Misalnya pada waktu awal mula hijrah seorang sahabat yang kemudian dipersaudarakan dengan para sahabat Ansor, Muhajirin, sedangkan para sahabat dari Madinah, para Ansor. Sebagian daripadanya ditawari sesuatu oleh saudaranya yang berada di Madinah. Segalanya disediakan, tapi kita mendengar salah satu kisah yang sangat populer bahwa sahabat yang dari Mekah, para Muhajirin ini menolak diberikan begitu saja. Mereka lebih suka diberikan alat agar bisa bekerja dan dengan itu mendapatkan maisha, mendapatkan tempat yang luar biasa dalam ajaran agama kita. Dalam bahasa yang sangat kondens, kerja adalah amal, dan kita tahu pilar-pilar ajaran agama kita yang sangat ringkas diungkapkan dalam surat Al-As. Sampai iman ada amal saleh, kemudian ada tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Jadi setelah iman harus ada amal, harus ada kerja. Tinggal pertanyaannya, kerja untuk apa dan bagaimana. Dan ayat yang berikutnya yang saya bacakan memberikan kepada kita informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mengenai bagaimana awal mulanya pada saat ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kehendak kepada para malaikat bahwa dia hendak membuka khalifah. Para malaikat terheran-heran, bukankah senantiasa bertas kurang apa lagi? Tapi Allah menjawab, aku lebih tahu daripada kalian. Dan kita tahu bahwa kita diberi fasilitas yang malaikat tidak memiliki. Fasilitas, fakultas, kecerdasan, kemampuan untuk bisa memanfaatkan ciptaan-ciptaan Allah berupa alam raya seisi. Dan kita tahu di Al-Quran bahwa manusia diminta untuk memakmurkan, wastakmarakum fiha, memakmurkan alam semesta ini tidak saja bagi kehidupan dirinya, tapi juga untuk kelangsungan spesies. Jadi dari sini kita sudah melihat beberapa hal mengenai kerja ini dalam ajaran agama kita. Yang pertama ada maksud dan tujuan dari kerja yang kita lakukan. Karena itu harus ada niat yang benar. Kekuatan niat dalam kerja ini luar biasa. Kemudian yang kedua, kerja tidak bersifat individu saja, tapi ada juga kerja yang bersifat dan tidak bisa kita hindarkan sebagai suatu umat. Ini ayatnya juga ada dalam Al-Baqarah terkenal sekali bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi tidak sendiri sebagai umat. Jadi Al-Quran menyebutkan sebagai umat kita bekerja sebagai apa? Mampu menjadi saksi di tengah umat yang lain. Jadi di samping ada kerja yang bersifat individu, kemudian ada juga kerja yang bersifat sebagai umat bersama-sama. Kita tengok kerja yang bersifat individu terlebih dahulu. Kerja yang bersifat individu ini juga sama. Ada general rules ya, bahwa dia dimaksudkan untuk menjaga iman, ketakwaan kita. Tanpa kerja sulit kita bisa mengungkapkan keimanan kita secara sempurna. Karena ada agama kita mengajarkan tangannya di atas, baiknya di bawah. Agar kita bisa berada di atas, kita harus memiliki sesuatu, entah itu harta, entah itu waktu, entah itu tenaga, dan ada kerja di sana. Tidak mungkin kita bisa tangan di atas tanpa kerja. Jadi yang pertama yang bersifat individu dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga, bahkan bisa meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah SWT melalui kerja. Kemudian yang kedua, ini berlaku untuk kedua-duanya, baik individu maupun berjamaah maupun sebagai suatu umat, sebagai suatu nation. Jadi yang pertama adalah tadi saya sebutkan dimaksudkan dan ditujukan untuk tidak saja menjaga iman, kualitas bahkan harus ditingkatkan iman itu melalui kerja. Kemudian yang kedua, ini memerlukan niat yang benar. Kekuatan niat ini luar biasa. Saya akan berikan contoh barangkali sebagai suatu mission betapa niat itu luar biasa pentingnya. Tapi kalau niat ini salah juga luar biasa akibatnya. Yang pertama barangkali yang sifatnya
positif dalam pengertian memberikan kemakmuran. Dari contoh yang paling aktual pada saat ini adalah bangsa Korea. Bangsa Korea di awal tahun 70-an sama dengan Indonesia, sama-sama miskin, sama-sama dipimpin oleh seorang jenderal angkatan darat. Korea Selatan dipimpin oleh Jenderal Park Chung Hee, Indonesia dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Tapi ada satu hal yang mereka itu sanggup membangkitkan niat bersama sebagai satu mission, yaitu mereka merasa mereka lebih baik dari orang Jepang. Mereka merasa memiliki kultur dan budaya lebih tua. Oleh karena itu mereka sebagai bangsa marah sekali sama Jepang, karena mereka pernah dijajah oleh Jepang. Oleh karena itu mereka membangkitkan sebuah semangat, mari kita kalahkan Jepang. Itu ditanamkan oleh Pak Chung. Dan kita melihat hasilnya sekarang. Produk-produk elektronik, produk-produk otomotif, dan sebentar lagi kita produk-produk software. Itu bahkan produk budaya Korea itu mewarnai dunia. Luar biasa. Suatu hari saya berkunjung ke Fraunhofer Institute di Berlin. Di Jerman itu memiliki sebuah lembaga riset yang produk-produk industri biasanya melalui institut ini dikembangkan, disubsidi oleh pemerintah secara terstruktur agar mereka memiliki daya saing yang kuat. Di Fraunhofer Institute biasanya dia dipimpin oleh seorang guru besar dari sebuah universitas yang letaknya di Jakarta. Saya mengunjungi yang di Berlin, Fraunhofer Institute, karena itu dia alat dengan Berlin Technical University. Saya mengunjungi sebuah ruangan yang kira-kira sebesar ini, ruangan bersih, clean room plus 10. Clean room plus 10 adalah ruang bersih yang dalam 1 meter kubik tidak boleh ada partikel yang tidak diikat sebanyak 10 biji. Bersih sekali. Jadi kalau masuk kita harus berpakaian seperti astronot dan harus mandi dulu. Dari atas disembur udara, dari bawah disedot, dari belakang ditiup, dari depan disedot, kanan ditiup, kiri disedot, dan sebaliknya. Mandi seperti itu. Dan tidak boleh mengeluarkan nafas di situ. Kalau nafas banget ada upil kan, bersorot sehingga mengotori ruangan. Bagaimana dibandingkan dengan ruang operasi? Ruang operasi itu disebut kelas biasa yang paling bersih itu kelas 10,000. Kelas 10.000. Jadi ruangan ini 1000 kali lebih bersih dibandingkan ruang operasi. Karena di situ dikembangkan nano device. Jadi peralatan elektronik yang berskala nano, itu berskala 1 dibagi 1 miliar. Mikroba, penyakit-penyakit dan sebagainya ukurannya mikron. Jadi ini 1000 kali lebih kecil dibandingkan penyakit. Karena itu ruang operasi tidak perlu sampai kelas 10, cukup kelas 10,000. Kalau skala mikron yaitu skala penyakit, virus dan kuman-kuman bakteri. Cuma yang mengherankan, ruangan itu sudah install semua perangkat-perangkat yang amat canggih. Semuanya dibuat dari stainless steel. Cuma yang mengerjakan itu adalah orang yang kulitnya seperti itu. Bukan orang kulit putih Eropa. Lalu saya tanya Profesor, Prof. Adri, lalu jawab, oh dia ada Korea, mereka orang-orang Korea. Lalu saya jawab, saya tanya, why they are here? Kenapa orang Korea ada di sini? Why not? We just bought all those instruments and we asked them to install. Dia bilang, kita baru saja beli peralatan-peralatan canggih itu dan kita minta mereka menginstall peralatan canggih itu dari Korea. Saya terkejut sekali. Jerman itu merupakan negara yang dianggap sebagai #1 instrumen maker di dunia, tapi ternyata dia memiliki peralatan itu dari Korea. Luar biasa, luar biasa perkembangan. Nah, mereka mampu membangkitkan bangsanya memiliki sebuah niat, yaitu yang paling kalahkan Jepang. Luar biasa. Kalau terkenal sekali kalau orang-orang tua di Jepang, mungkin di Korea memiliki anak-anak yang malas, dia biasanya bilang pada anaknya, kamu malas seperti orang Jepang. Kalau orang Jepang bekerja seperti apa? Suatu hari saya berkunjung ke Kobe. Saya menengok sahabat saya, seorang dokter dalam bidang nuclear engineering. Dia bekerja di Mitsubishi Research Center. Saya tengok. Kebetulan dia juga seorang imam dari suatu tarekat, seorang dia. Jadi saya berkunjung sambil berpikir di rumahnya. Kemudian setelah selesai kita ngobrol, saya tanya, bagaimana kerja kamu di sini di Jepang, di Mitsubishi Research Center di Kobe itu? Dia bilang, enggak mas, saya berangkat bisa dari rumah jam 6:30 gitu.
Kemudian saya masuk kantor jam 7:30, biasanya tidur di kereta. Terus kamu pulang jam berapa? Saya tanya. Ya paling cepat saya masuk 7:30 Mas ke kantor. Pulang paling cepat jam 12 malam. Tiap hari. Lalu saya tanya, mungkin kebetulan dia sudah menjabat sebagai seorang research manager. Nah, saya bilang ke dia, mungkin kamu sebagai research manager jadi harus bekerja di kampus. Enggak Mas, kami semua seperti itu Mas. Masuk 7:30, pulang jam 12 malam, paling cepat. Kadang-kadang rapat jam 1 malam. Berapa orang yang seperti itu? 5.000 orang di seluruh kantor seperti itu. Wah, guys. Tapi Korea lebih hebat guys. Makanya dia bisa mengalahkan Jepang. Tidak hanya Jepang, kan dunia itu diwarnai oleh Korea. Jepang tidak hanya produknya, bahkan culture. Polisi yang anak-anak itu sekarang itu luar biasa pengaruhnya sama budaya. Kurang lebih kira-kira 3 bulan yang lalu saya berkunjung ke Korea, undangan pemerintah Korea. Saya mengunjungi sampai ini, saya bisa masuk. Salah satu yang saya kunjungi adalah sekolah seni yang ada di Seoul. Saya ingin tahu mengapa dunia ini diwarnai oleh budaya Korea luar biasa sampai muncul itu di cover story dari majalah Time tentang Korean culture. Kalau saya mengunjungi sekolah seni, itu luar biasa. Seperti SMK masuk jam 7, begitu masuk. Anak-anak yang pegang macam-macam itu langsung dia pegang instrumen trompet, mulai jam 7 dia main trompet sampai jam 9 pagi. Trompet dia main drum, yang bersada, yang main biola. Mulai jam 9 dia ada kuliah di kelas teori sampai kira jam 5 sore. Saya itu jam 5 sampai jam 10 itu bekerja sebagai tim performance dan sebagainya. Jadi jam 7 sampai jam 10 malam sekolah orang Korea. Lalu saya diminta mengunjungi situs-situs yang menunjukkan bangsa kami lebih tua dari bangsa Jepang. Yang dititipkan pada saya kemana-mana yang dikunjungi bangunan cuma kuburan. Di kuburan umurnya udah 2000 tahun. Ini cuma kuburan. Mereka tidak punya seperti Borobudur, bangunan yang dahsyat. Jadi saya lihat bangsa ini sebenarnya lebih dahsyat dari bangsa lain dari sisi histori. Tidak memiliki artefak sejarah seperti Borobudur yang tidak dimiliki oleh Korea. Dan Korea itu sekarang menyatu untuk hidup. Saya lihat karena mampu menemukan niat. Lalu dia di breakdown, ada ukuran sampai di sini saya sudah capai, sampai sini sampai sini. Ini bisa terukur. Ini pentingnya niat di dalam kerja. Saya lihat bangsa Indonesia ini luar biasa dia bangsa kita. Dan kita ajaran yang mengajarkan niat kita yang benarnya lillahi ta'ala. Dan lebih dari itu kita juga diajarkan memiliki ambisi. Tapi Korea punya ambisi. Ambisinya itu mengalahkan kita. Kita harus punya ambisi. Ambisi kita itu apa? Masuk surga. Bayangin. Kita ambisi kita melihat wajah Allah. Surga itu nggak bisa dibeli dengan seperti apa. Jadi kita memiliki ambisi yang hebat. Ini masuk surga. Dikira surga ini murah. Ini luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kita mewujudkan implementasikan ini melalui kerja. Harus melalui kerja, tidak mungkin tidak melalui kerja. Jangan untuk mencapai surga yang luar biasa, mencapai yang harganya tidak setara dengan surga pun tidak perlu kerja. Cuma harus dengan niat yang benar. Kalau dia tidak benar itu bahaya. Jepang itu makna luar biasa. Kita tahu. Karena dia hampir sama sudah Korea dengan Jepang. Tidak lebih sama. Tapi luar biasa Jepang. Aneh sekali karena ini ternyata mereka punya budaya harakiri. Jadi di kampus tempat saya bekerja di Jepang itu, SPM Jepang saya ada di situ. Itu ada profesor kan terjun dari lantai 10 barangkali. Langsung wafat guys. Ya karena ada persoalan sedikit dia tidak mampu menemukan niat yang benar di situ. Tak bisa. Sama di mana tinggal kayak pada mulanya niatnya itu mendapatkan dunia diberi pasti. Kalau niat itu memang benar itu biasa mampu membangkitkan energi dari dalam diri dan manusia yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk Allah yang lain.
ujung-ujungnya pasti bisa tercapai. Cuman sampai di sana itu apakah dia menemukan yang dia cari, yang dia bayangkan? Tidak selalu. Misalnya yang paling gampang, kalau kita seringkali kita menginginkan katakanlah sebuah mobil yang bagus atau rumah bagus atau HP yang bagus. Kita bayangkan kalau kita punya itu bahagia sekali. Rasanya status sosial terangkat. Apalagi rumah kita lupa bisa parkir 200 mobil gitu. Itu mobil yang aneh, rasanya kalau kita capai, rasanya kita dipandang oleh orang, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kita udah merasakan sih, begitu apa yang kita idamkan tercapai, kebahagiaan itu kadang-kadang hanya sehari 2 hari. Setelah itu terasa hampa. Karena kepuasan itu tidak bisa tercukupi oleh hal-hal yang sifatnya. Nah, oleh karena itu niat itu menjadi penting. Nah, kita bersyukur karena kita diajarkan niat yang benar itu adalah lima karena Allah SWT. Nah, tinggal dengan niat itu bagaimana kita mampu membangkitkan energi dari dalam diri kita yang tetap hidup. Kadang-kadang sampai mati kok belum sepenuhnya energi kita manfaatkan. Kota belum kita manfaatkan. Maka kita mungkin harus di breakdown sampai ada step, ada milestone mungkin seperti itu. Baru dengan kita bisa mewujudkan niat itu dan kita progresif menuju goal visi kita, yaitu perjalanan menuju surga. Harusnya seperti itu. Oleh karena itu yang kedua, baik untuk kerja pribadi maupun kerja sebagai jemaat, sebagai bangsa. Nah, ini saya ingin salah satu di antara penurunan niat di dalam bentuk operasional agar kita tahu persis kita mau kemana dalam bentuk operasional, dan itu saya percaya nanti saya berikan visionnya kenapa itu bagian dari jalan menuju surga, yaitu mari kita kalahkan Korea. Biar Korea mengalahkan Jepang, kita kalahkan Korea dalam konteks pasta itu bahaya. Mengapa itu? Sebagai satu nation, sebagai satu umat yang kebetulan mayoritas sebenarnya Islam, itu punya sebuah misi, yaitu bisa menjadi wasit, bisa menjadi penengah, bisa menyelesaikan urusan-urusan berbagai macam konflik yang ada di permukaan bumi. Ini diperlukan nation seperti ini. Nah, itu hanya nation yang mampu menempatkan niat karena lillah saja bisa seperti itu. Kalau tidak, dunia ini kacau. Nah, kita sudah tahu sekarang who is the superpower. Nah, dia punya power, dia everything yang diperlukan sebetulnya untuk bisa menjadi wasit. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa menjadi wasit dengan baik. Ribut terus persoalan Palestina, setara dibandingkan dengan Iran, Afghanistan, tidak bisa jauh. Nah, apakah Indonesia itu? Apa dia itu kalau dia bisa menemukan dana lillah? Kalau tidak, orang yang sudah mampu menemukan lillah, dia harus memiliki tauhid supaya bisa menjadi wasit. Satu-satunya cara itu kita harus jadi a great nation, bangsa yang orang itu hormat, seorang nation. Karena kita bisa memberi banyak, memberikan manfaat, nilai kerja, memberikan manfaat kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini yang menjadi challenge kita, tantangan kita dalam bentuk kerja yang seperti apa, kerja yang diniatikan Allah SWT ada milestone supaya kita bisa menjadi wasit di antara bangsa-bangsa ini. Sehingga yang terjadi adalah wasit walaupun fiha, maka dunia ini menjadi makmur. Kalau tidak, ya kita sudah diingatkan orang kerusakan akan terjadi di mana-mana. Kerusakan akan terjadi. Mungkin pertanyaannya, apakah mungkin kita ini menjadi bangsa dalam tanda petik yang mengalahkan Korea dalam urus dunia? Yang menyebabkan kita punya libasi kalau kita mengatakan semuanya itu dapat menghormati yang kita ambil tanpa menyepelekan, tanpa mengeluh di belakangnya.
USS Station Hobart di sana. United States kapal hidup itu membawa kurang lebih 5.000 pasukan di sana dalam satu kapal. Pesawat yang dibawa pesawat tempur ini sekitar 100 sampai 125 yang paling canggih model. Pesawat tempur yang dimiliki oleh Indonesia yang siap dipakai untuk bertempur yang paling canggih jumlahnya barangkali 24 yang dimiliki Indonesia. Seluruh Indonesia sebagai pun masih di embargo. Kita memang sedang pesan dari Rusia. Jadi jumlah kapal terbang seluruh Indonesia pesawat tempur itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapal yang ada di sebuah kapal ini. Jadi sebuah tenang besar. Nah, kita harus mengusahakan anak-anak kita mereka menemukan niat yang benar dari awal yang mengerti yang memikul tugas tanggung jawab besar. Oh, bangsa ini besar yang punya tanggung jawab besar supaya apa? Supaya nanti kalau kita pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul itu berkenan menjadi saksi bahwa kita ini bagian dari umatnya. Karena ayat yang saya bacakan tadi judulnya Rasul berkenan menjadi saksi bagi kita. Kita mendapatkan syafaat. Kita tidak berarti kita harus keluar dari tempat kerja, tidak, karena setiap elemen dari bangsa ini punya dan bisa memberikan kontribusi melalui kerja dengan baik, optimal, kerja keras di mana kita berada, jika sistem berfungsi dengan baik, cepat atau lambat, karena secara histori memang gilirannya Indonesia. Saya termasuk yang percaya dari pelajaran sejarah umat Islam memimpin dunia yang mulai dari Maroko terus dari Spanyol bahkan masuk ke Maroko pernah memimpin, Mesir pernah, Irak pernah, Kazakhstan dengan tata keblekannya itu pernah, Iran pernah, India pernah, India, Indonesia belum pernah. Pada waktu Islam memegang dan dia menjadi cahaya dunia belum pernah. Jadi memang giliran kita. Nah, melalui kerja kita, moga-moga betapapun kecilnya kita bisa memberikan kontribusi agar pulangan kita menghadap Allah, Rasul berkenan menjadi saksi bahwa kita umatnya dan kita mewariskan Indonesia esok lebih baik pada anak kita. Moga-moga pada saat kita kembali Allah berkenan menyambut kita. Salamun kaulan min Rabbir Rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.